terima kasih, apresiasi pada Mas Mardhani, bukan semata-mata karena soal pilkadanya, tapi karena memilih untuk menuliskan pengalaman itu menjadi buku. Salah satu tantangan kita di Indonesia adalah minimnya pelaku menuliskan pengalaman atas apa yang dilakukan, apa yang dialami dalam sebuah buku. Sehingga pengalaman itu menempel pada badannya. Pengalaman itu adalah pengalaman publik, kampanye adalah kegiatan publik, ada pernik-perniknya banyak sekali, tapi dia tidak kemudian menjadi pengalaman publik jika dia tidak dilanggengkan dalam sebuah dokumentasi. Nah, Mas Mardhani memilih untuk mendokumentasikan itu. Padahal bisa aja kan dongeng terus aja gitu. Tapi ini jadi buku, dan buku itu menginstitusikan pengalaman pribadi menjadi pengalaman publik. Nah, begitu dia terinstitusikan jadi pengalaman publik, maka lintas wilayah, lintas waktu bisa mengambil hikmah, pelajaran dari apa yang dialami. Nah, ini satu terobosan, karena itu kita sampaikan terima kasih, karena ini manfaatnya untuk bangsa, manfaatnya untuk kita semua, bahwa pengalaman itu tertuliskan gitu. Kita kaya dengan orang yang kaya pengalaman. Tapi begitu yang bersangkutan tidak lagi berada di dunia ini, pengalaman itu tidak bisa kita akses lagi. Sementara semuanya ada batasnya gitu. Nah, ini satu terobosan penting, Mas Mardhani. Saya sampaikan terima kasih. Terus yang kedua, seperti ceritakan Mas Andi tadi, ini dinamikanya unik sekali, bro. Artinya pada masa itu tuh begitu banyak yang hari ini mungkin kita bilang sebagai terobosan, yang waktu itu adalah spontanitas. Yang waktu itu spontanitas. Bahkan istilah maju kotanya bahagia warganya. Ingat waktu itu kita meeting ya di Dharma Wangsa sama Kang F segala, pas selesai meeting apa nih gitu. Kita ini harus bikin kota ini maju kotanya, bahagia warganya. Wah, itu bagus tuh kalau buat tagline. Bukan sesuatu yang direnungkan lalu muncul. Nah, ini juga menurut saya salah satu hal yang unik dari proses ini yang Mas Mardhani tuliskan banyak di sini. Yaitu begini. Inspirasi itu tidak datang dari meditasi. Inspirasi itu datang dari interaksi. Jadi interaksi yang intensif, tukar pikiran, tukar gagasan, termasuk benturan pikiran, benturan gagasan, percikan-percikannya itu menghasilkan inspirasi yang pada saat sekarang kalau kita tengok ke belakang, wah bisa ya gitu ya. Itu percikan-percikan itu muncul lewat interaksi. Jadi membangun ekosistem diskusi, ekosistem kompetisi, ekosistem perdebatan yang sehat sepanjang proses kampanye kemarin, ternyata memunculkan terobosan-terobosan yang hari ini kalau kita tengok lagi, wow, itu luar biasa ya. Termasuk di sini Mas Mardhani kan nggak majelis reboan tuh. Iya. Rembuk reboan itu keren tuh. Luar biasa itu. Rembuk reboan gitu. Rembuk reboan, siapa yang kepikir coba mengadakan pertemuan setiap hari Rabu? Kenapa? Karena nggak punya uang buat konsolidasi. Jadi keluarlah murah meriah, berkah, efektif. Paketnya paket hemat tuh. Jadi ini contoh menurut saya yang menarik dari kemarin itu, begitu banyak ruang interaksi. Begitu banyak orang datang dengan ide gagasan yang didebat, diperdebatkan, lalu muncul jadi aksi-aksi. Tapi saya ingin komentari juga gini, soal Mas Mardhani sendiri. Ini bukan karena kebetulan Mas Mardhani di sini ya, ini saya perlu cerita nih. Mas Mardhani ini cool. Oke, ini sayap yang dikelola itu dari ujung paling kanan sampai ujung paling kiri. Spektrumnya.
dari yang vertikal paling atas sampai vertikal paling bawah. Dia nggak kebawa emosi. Ya, apa contoh-contohnya? Contohnya nih, rapat, ada yang tersinggung, marah, terus Mas Manda diberitahu, Mas ini ada yang tersinggung, marah, ya nggak apa-apa lah, nanti 3 hari lagi juga udah nggak marah. Jadi dibuat enteng gitu. Ini nggak mau didatengin dulu, nggak usah lah didatengin, pusing gitu, dia ngapain gitu. Kalau mau berjuang harus siap, tahan gitu. Jadi apa sih intinya tuh? Dia tidak khawatir tentang apa yang dipikirkan orang terhadap dirinya. Itu namanya orang ikhlas. Orang ikhlas ini nggak takut, nggak khawatir. Dipuji nggak apa-apa, dicaci ya nggak apa-apa. Gitu. Kenapa? Ya saya lagi ngerjain yang mau saya kerjain. Gitu. Dipuji syukur, dicaci ya nggak apa-apa. Gitu. Nah, saya mengalami dari dekat nih, Mas Mardhani, menghadapi sayap yang begitu banyak, pengaturan itu mengatur jadwal tiap malam, itu adalah sumbu konflik yang paling rutin. Betul nggak, Bro Sandi itu? Ngatur jadwal paling malam. Itu betul Pak Gub, betul banget. Tiap malam kita dipanggil. Kita udah pokoknya pasrah aja lah, terserah. Pokoknya mau dikirim ke mana aja kita jalanin. Kalau Bro Sandi itu sanggup sehari 18, 20 jalanin tuh, 18-20. Saya paling 12 maksimal. Bunda Min, terima kasih Bunda Min. Mas Anies ada Bunda Min di sini tuh. Oh, ada Bunda Min di sini, Masya Allah. Bunda, itu anaknya staminanya luar biasa, Bunda. 18 titik dalam satu hari, itu dahsyat. Tapi pengaturan itu semua, itu kelihatannya udah jadi jadwal gampang. Sebelum itu jadi jadwal, itu tarik-menarik yang sangat rumit. Nah, kenapa ini saya perlu sampaikan di sini? Bukan hanya bukunya yang penting, tapi sesungguhnya pribadi Mardhaninya itu pantas untuk menjadi bahan fokus pelajaran tersendiri. Kita semua menyaksikanlah perjalanan 6 bulan kampanye yang tidak sederhana itu betul-betul ada simpulnya, yaitu Mas Mardhani. Jadi ini seperti primus inter pares gitu. Ada begitu banyak pendekar, ada begitu banyak pelaku, tapi ya simpulnya ada di figur Mas Mardhani kemarin. Nah, karena cool, relax, dan tidak terbawa dalam emosi, itu membuat ekosistem yang tadi saya sampaikan itu stabil. Karena nggak ada dongeng, ketua tim suksesnya mutung. Nggak ada dongeng itu. Ketua tim suksesnya santai aja. Nah, apa sih fokus pada tujuan? Pokoknya fokus aja pada tujuan. Fokusnya ke sana dan itu yang dikerjakan. Lalu ada yang menarik juga, Mas Mardhani ini juga dalam proses kemarin itu negosiator yang ampuh. Banyak orang yang datang dengan ide, gagasan, sekaligus keinginan untuk cari proyek. Nah, ini adalah sebuah kampanye yang ala Vivi nih. Jadi serba paket hemat. Jadi kalau ada yang mau cari proyek nggak akan ketemu di sini. Tapi chief negotiator-nya untuk ala kadarnya adalah Mas Mardhani. Ini terbukti banyak sekali permintaan-permintaan yang nilainya fantastis, sampai Mas Mardhani ngomong itu berubah fantastis juga perubahannya. Jadi proses kemarin itu menjadi satu proses yang luar biasa menarik dari sisi pengalaman. Nah, Mas Mardhani, buku ini nampaknya perlu dikembangkan. Perlu dikembangkan. Siap, Mas. Sekarang kan kumpulan dari peristiwa-peristiwa, Mas Mardhani. Dan kumpulan peristiwa-peristiwa ini singkat, bacanya cepat, tidak harus baca dari mau lompat ke halaman berapapun bisa gitu, nggak harus baca urut gitu. Jadi kalau di perjalanan saya baca satu chapter, habis itu baca lagi itu dapat gitu. Kalau buku yang
178 halaman, tapi harus nyambung. Nah, itu biasanya harus cari waktu khusus tuh untuk dikerjakan. Nah, step berikutnya, Mas Mardhani mungkin akan menarik, Mas. Itu adalah bagaimana sebuah kampanye tidak dilakukan dengan pendekatan program, tapi dilakukan dalam sebuah gerakan. Ya, keren. Yang kemarin muncul itu adalah gerakan. Kebanyakan dari kampanye-kampanye yang ada itu adalah program. Kalau program dia top down, dia ada perencanaan, ada assessment, tapi minim dari partisipasi. Kalau ini komponen programnya ada, yaitu dipegang sama tim kampanye, perencanaannya ada, tapi unsur gerakannya luar biasa. Kan dari mana-mana datang untuk ikut terlibat. Nah, mengelola sebuah gerakan, menurut saya itu adalah satu aspek tersendiri yang di sini belum dibahas banyak, Mas Mardhani. Setuju, Mas. Kita perlu menganalisa perjalanan itu sebelum terlalu berjarak. Nanti kalau sudah terlalu berjarak dari peristiwa, mungkin ada detail-detail fakta yang tercecer. Tapi dengan jarak yang masih dekat ini, harusnya itu akan menjadi menarik. Dan yang tidak kalah penting, ini yang seringkali dilewatkan oleh banyak orang yang mengamati tentang proses pilkada di Jakarta, adalah 3 isu yang jadi fokus kita. Ini barusan pasti kita semua ingat 3. 1 adalah soal pendidikan, 2 lapangan pekerjaan, 3 biaya hidup. Nah, itu tidak orang di sosmed nggak ada itu. Tapi di rakyat, di rakyat itulah yang isu yang resonansinya luar biasa kuat. Itu yang kita kemarin, menurut saya salah satu yang menarik adalah karena Mas Mardhani dan tim itu fokus bukan pada apa kata orang di sosmed, karena sosmed nggak nyoblos. Tapi fokus pada apa yang senyatanya menjadi opini dan aspirasi rakyat nyata itu. Nah, itu Mas Mardhani, menurut saya satu aspek yang kalau bisa dapat perhatian yang cukup. Karena ketika bicara tentang pilkada DKI, seringkali framingnya cuma itu-itu aja gitu. Padahal kalau kita lihat antara apa yang dibicarakan di sosmed dengan apa yang dibicarakan di rakyat kebanyakan, gapnya jauh sekali, beda sekali. Dan kita beruntung, Mas Mardhani sebagai nahkoda dalam proses ini tidak terbawa dengan apa yang menjadi keramaian di sosmed. Coba kalau terbawa, kita akan ikut-ikutan tema yang ada di sosmed, tidak kemudian membahas atau mengkampanyekan hal-hal yang terkait dengan kebutuhan langsung rakyat. Yang terakhir, Mas Mardhani, ini banyak sekali proses di sini yang tidak diduga. Tadi Mas Andi juga cerita tuh, banyak yang nggak diduga. Saya juga di sini kan tidak terduga. Awal September juga nggak pernah kebayang tuh bahwa saya akan jadi calon gubernur itu. Itu rute perjalanan hidup yang tidak pernah diduga sebelumnya. Nah, dalam peristiwa kemarin, kalau Mas Mardhani membaginya dalam buku ini berdasarkan kasus-kasus, Mas Mardhani, saya usul, Mas Mardhani, mungkin menarik kalau membuat ini dengan waktu, Mas. Karena pakai rentang waktu dari mulai perjalanan, sekuensnya, kejadiannya apa, itu begitu banyak peristiwa-peristiwa yang saling terkait. Dalam ilmu sosial kan ada istilahnya path dependent gitu. Jadi peristiwa yang terjadi sesudahnya itu ada rangkaiannya gitu dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelumnya. Nah, kita nggak bisa buat counterfaktual di sini. Tapi kalau kita buatkan series peristiwa itu lintas waktu,
maka kita akan lihat path-nya itu. Nah, di situ letak kepemimpinan Mas Mardhani terasa di situ, karena di setiap bulan September ada persimpangan jalan, beloknya kanan apa kiri diambil. Nanti awal Oktober ada belok kanan kiri, ada perlimaan, ada perempatan diambil. Berikutnya lagi, dan itu membentuk sebuah pattern yang mengantarkan kepada titik kemenangan. Nah, itu semua saya satu peristiwa yang sayang kalau terlewatkan, mumpung Mas Mardhani sudah menulisnya jadi buku pengalaman. Kalau itu bisa dilengkapkan juga mungkin akan menarik. Iya, jadi Mas. itu Mas Mardhani, saya sekali lagi terima kasih Mas Mardhani, biar jadi contoh. Udah begitu banyak orang terlibat dalam sebuah proses bersejarah, tapi tak semuanya menuliskan proses bersejarah itu dalam sebuah dokumen yang bisa dibaca sampai anak-anaknya dan anak dari anak-anaknya Mas Mardhani nanti, dan generasi ke depan kita semua. Itu aja dari saya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan upaya untuk menghasilkan tesis baru tentang Indonesia dengan pengalaman Jakarta. Tapi bagi saya sendiri, saya tidak di tim Anies dan Sandi. Saya membantu Agus Harimurti justru pada pemilu itu. Jadi saya tahu bagaimana adu strategi, bagaimana cara yang paling efektif untuk menghasilkan elektabilitas melalui argumentasi segala macam. Dan kesimpulan saya, strategi Anies dan Sandi memang unggul. Karena itu pada waktu Agus Harimurti mengucapkan perpisahan di dalam kompetisi itu, dia memberi speech yang bermutu tuh. Dia mengucapkan salam selamat pada Anies Sandi sambil memberi pelajaran etik, yaitu menerima kekalahan itu sebagai bagian dari pelajaran politik bangsa. Jadi saya senang karena akhirnya buku ini ditulis, dan mungkin kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris judulnya adalah Jakarta's Election, a Political Education. Anak judulnya begitu. Pemilu Jakarta, sebuah pendidikan politik, a political education. Pertengkaran konseptual di panggung, argumentasi antara Agus Harimurti, Anies Baswedan, Yunto, Sandiaga Uno, itu sangat panas waktu itu. Tapi kemudian argumentasi berhenti, tapi persahabatan berlanjut. Dan itu yang terjadi kemudian di dalam Pilpres. Dan pada waktu Pilpres saya mendukung Prabowo Sandi. Bukan sebetulnya dalam upaya untuk membatalkan kedunguan istana itu. Saya mendukung Prabowo Sandi, dan di dalamnya juga Agus Harimurti itu. Jadi saya mengikuti dari dekat kemampuan bangsa ini untuk menghasilkan pemimpin yang berpikir itu. Tokoh-tokohnya yang muda, Anies jelas muda, Sandi muda, AHY muda, dan semua itu menjadi memoir bangsa ini bahwa Jakarta pernah menjadi pusat ujian etika politik, pusat ujian pendidikan politik. Karena itu judulnya paling bagus kalau dalam bahasa Inggris, Jakarta's Election, Political Education. Keren. Political Education. Nah, sekarang saya membayangkan bagaimana misalnya sebuah memoir ditulis nanti ketika pemilu Solo selesai gitu. Pemilu Surakarta. Siapa yang akan tulis dan apa isinya itu? Judulnya mungkin saya bisa bayangkan, Surakarta's Election, a Political Prostitution itu. Mungkin ada orang yang akan tulis begitu tuh. Pada suatu waktu nanti itu. Karena orang berupaya untuk melihat apakah model Jakarta itu bisa jadi contoh bagi pilkada-pilkada atau pemilu bahkan Pilpres Indonesia. Jadi mestinya Solo, pemilihan wali kota Surakarta, memakai memoir ini sebagai pedoman etis di dalam berpolitik. Tapi itu nggak mungkin terjadi. Karena saya dengar tiba-tiba Gibran mengatakan, saya tidak ingin menang 60%, saya juga tidak ingin menang 70%. Oh, itu retorika yang bagus. Di ujungnya dibilang, saya ingin menang 80%. Lalu selesai itu. Argumennya apa menang 80%? Karena nggak ada argumen, maka orang anggap bahwa 80% itu adalah subsidi istana itu. Itu yang saya maksud sebagai political prostitution.
Jadi soal semacam ini yang saya anggap Mardani memperlihatkan bahwa kemampuan untuk mengatur strategi, menyusun argumentasi, captivating public mind di dalam politik Jakarta, mencuri, meringkus public mind, pikiran publik, itu berhasil dilakukan melalui kepemimpinan tangan dingin dan senyum manis dari Mardani Alisera itu. Jadi satu waktu mungkin orang akan anggap bahwa Mardani Alisera sudah menjalankan tugas dengan baik sebagai ketua tim pemenangan. Maka saatnya sekarang ada orang lain menjadi ketua tim pemenangan buat Mardani Alisera dalam posisi jabatan publik mendatang misalnya. Itu harusnya begitu tuh. Jalan pikirannya tuh. Dan saya akan ikut di tim itu nanti ya, supaya bisa merasakan bagaimana sebetulnya mikro politik kita dalam upaya menghasilkan pemimpin yang baru. Nah, sekali lagi kita ingin agar supaya buku semacam ini menjadi panduan di dalam kita bertengkar tentang politik, dalam kita mau menyebar pendidikan politik. Hari ini orang masih sibuk membahas pidato Pak Prabowo yang mengatakan bahwa ya idealisme itu adalah asal usul politik, tetapi sering yang idealis itu tidak cukup punya tas, atau dia sebut apa tadi, isi tasnya kurang. Idealisme tinggi tapi isi tasnya kurang. Orang mau tafsirkan itu di dalam konteks kita bernegara, dalam konteks sejarah panjang perjuangan politik kita. Saya kira itu kurang tepat atau kurang bijak dijadikan sebagai perbandingan, lalu kemudian orang tepuk tangan atau tersenyum pada waktu Pak Prabowo ucapkan itu. Mungkin Pak Prabowo tidak menyadari bahwa efeknya akan panjang. Atau mungkin bukan itu yang dimaksudkan Pak Prabowo, sekedar sebagai gimmick. Tapi orang kemudian seolah-olah mendapat hiburan dengan memperbandingkan antara isi tas dan isi otak. Gitu. Kita tahu bahwa Indonesia merdeka, kemerdekaan Indonesia dihasilkan oleh isi otak, bukan oleh isi tas. Gitu. Dan itu yang namanya idealisme itu. Saya ingin utarakan itu. Karena nanti akan jadi semacam patokan bahwa kalau isi tasnya lebih tebal dari isi otaknya, maka dia berhak untuk jadi pemimpin. Itu yang sedang juga mulai berlangsung di Surakarta, di Solo. Karena tanpa argumentasi, tanpa isi otak, tiba-tiba isi tas mulai diedarkan. Gitu. Kan itu pengalaman buruk. Jadi sekali lagi, saya senang bahwa Mardani memulai satu tradisi untuk mememoarkan satu pengalaman politik supaya jadi kurikulum di dalam pendidikan politik bangsa ini. Dan itu yang saya senang dari tradisi PKS, yaitu memulai dengan secara terbuka, mempertanggungjawabkan secara intelektual, secara etis apa yang telah dia lakukan. Harusnya partai-partai lain menjadi followers PKS di dalam soal etik dan ketajaman intelektual. Saya kira itu pandangan saya, dan selamat atas terbitnya buku itu. Nanti saya akan baca buku itu. Saya baru baca PDF-nya, dan oke, itu enak. Dan saya akan berusaha membacanya 2 kali. Siap. Izin, saya nanggapi Rocky sebentar, baru nanti saya ke Mas Anies. Bro Rocky, di salah satu yang saya banyak belajar dari Bung Rocky Gerung ini adalah politik nilai. Dulu saya belum kenal dan belum dekat dengan Bung Rocky, tetapi politik nilai sudah kita coba jalankan. Salah satunya transparansi keuangan. Ya. Salah satu bendahara keren kita, Mas Dimas sama Novita tuh cerita kalau Dimas karena dulu bendahara zaman Jokowi Ahok juga. Di zaman pilkada Mas Anies Bang Sandi ini, uang masuk jelas dari mana, uang keluar lebih jelas lagi karena ada materainya dan ditandatangani oleh 2 orang. Jadi karena kami menilai, how can you govern your country if you cannot govern your party? Gimana bisa ngurus negara, gimana ngurus DKI kalau ngurus tim pemenangan kita tidak jujur ya. Makanya saya bilang di sini 94 miliar
pertama yang saya ingat itu loh. Kalau kata Mas Saif, ini pilkada Lebak aja lebih gede dari ini katanya. Ini pilkada DKI ya. Jadi kami coba dari awal menegaskan politik nilai, karena politik tanpa nilai buat saya sama dengan yang tadi disebut prostitution ya. Mas Anies, saya mohon izin Mas. Ayo Mas, cerita Mas. Bahagia warganya dan maju kotanya. Saya balik dulu lah, bahagianya dulu Mas. Sudah sampai mana DKI kita Mas? Monggo Mas. Ini soal buku. Mumpung. Ini yang menarik kok Mas. Jadi gimana kita kemarin ada dari ide, gagasan. Jadi Bung Rocky kita dari awal itu mau berangkat dengan ide, apa betulnya ide yang mau dibawa itu. Dan ketika kita sampai kepada kesimpulan bahwa keadilan sosial itulah yang menjadi narasi utama kita. Jadi ketika bicara keadilan sosial, maka bagaimana di Jakarta ada kesempatan yang sama bagi semua untuk bisa berkembang. Bukan mengecilkan yang besar, tapi membesarkan yang kecil. Dan kesempatan itu yang dimunculkan kemudian. Nah, saya ingin sampaikan urutannya nih Mas Mardhani. Satu adalah dari ide itu muncul dalam janji kampanye, 23 janji kampanye. 23. Janji kita sebutnya. Janji kampanye. Bukan program ya, janji kampanye. Semua janji kampanye. Kemudian setelah itu adalah proses politik. Setelah itu kemudian kita menerjemahkan di dalam pemerintahan ini menjadi namanya KSD, Kegiatan Strategis Daerah. Kegiatan strategis daerah itu adalah terjemahan dari 23 janji kampanye. Diterjemahkan dalam bentuk kegiatan KSD, dan KSD ini lalu diturunkan secara teknokratik dalam setiap program-program yang ada di DKI. Karena itu kalau kita ingat, sesudah masa pilkada, menunggu sampai masa pelantikan, itu kan waktunya 5 bulan lebih. Beban para haters sebetulnya. Jadi bagus secara psikologis orang mencaci maki Anies. Tapi buruk, buruk secara edukasi, karena yang dicaci maki itu hal yang diulang-ulang dan dicari-cari, itu buruknya tuh. Jadi dia balik lagi membebani si pencaci itu. Yang mesti dicaci maki sebetulnya adalah buku semacam ini tuh, supaya timbul argumentasi. Tapi hatersnya Anies nggak mampu mencaci maki buku semacam ini. Sudah menyampaikan perjalanan grupnya. Halo. Lanjut. Jadi saya usulkan buku ini diedarkan para haters Gubernur DKI supaya mereka bisa bikin tandingan atau bantahan terhadap buku ini. Jadi fungsi kedua dari buku ini adalah memberi pendidikan politik pada bangsa ini bahwa beginilah cara berpolitik, cara berargumentasi, cara berkompetisi melalui gagasan akal pikiran itu. Yang kedua, buku ini diedarkan pada para haters supaya para haters juga mencari cara untuk membatalkan legitimasi Anies di DKI. Kan itu yang dicari-cari terus kan, yang nggak bisa-bisa. Saya pernah bilang bahkan kalau seandainya elektabilitas Anies hari ini direkayasa sedemikian rupa sehingga tinggal jadi 0, itu Anies masih menang. Kenapa? Karena lawannya -2. Kan itu yang terjadi sebetulnya tuh. Jadi kita ingin agar supaya kota ini, Jakarta, terus ditumbuhkan sebagai kota yang berpikir gitu. Itu infrastruktur dari ibu kota. Dia jadi menara pikiran bangsa. Dan itu yang seharusnya kita dorong terus supaya percakapan kritik pada Anies adalah dalam upaya untuk menghasilkan Indonesia yang berpikir melalui Jakarta yang berkonsep. Tapi itu nggak terjadi karena pembicaraan di DKI, politik buzzer DKI itu masih mengulang-ulang soal 212, soal Ancol, soal reklamasi segala macam. Hanya dalam upaya untuk
mengingatkan seolah-olah prestasi Anies itu dihentikan hanya oleh isu itu. Itu yang saya anggap nggak fair. Nah, kita ingin agar supaya Jakarta dipandang sebagai museum bangsa, dipandang sebagai perpustakaan Republik, dipandang sebagai pusat pengolahan akal sehat publik. Itu yang mestinya dihadirkan dalam percakapan publik di DKI. Tapi saya perhatikan media massa itu nggak bisa nangkap ide itu, sehingga media massa justru mengobok-obok ngomporin haters Anies supaya makin berasap. Nggak bisa lebih dari itu. Padahal untuk membuat otak berasap itu harus dengan adu argumen. Dan saya kira nggak ada, saya belum menemukan satu sinyal bahwa pembenci Anies itu mau maju dengan argumen. Yang ada adalah mereka maju dengan sentimen, dan itu buruk bagi pendidikan politik kita. Jadi sekali lagi, saya tetap menginginkan agar supaya Sandi, Anies menjadi unggul di dalam pemimpinan karena gagasannya teruji. Demikian juga Mardhani Alisera, yang sekarang orang melihat Mardhani sebagai bukan lagi sebagai DPP PKS atau pejabat tinggi di DPR, tapi seorang pemikir plus seorang etikus yang selalu ingin mengingatkan bahwa politik itu dasarnya adalah kecerdasan kognisi dan kecerdasan etis. Kan itu yang kita ingin tanamkan pada bangsa ini kan. Jadi saya lihat ada yang paralel hari ini, yaitu yang ditulis dalam memoir ini adalah sejarah kemenangan politik yang bermutu, politik yang edukatif di Jakarta, dan itu seharusnya menjadi contoh, menjadi paradigm untuk politik Indonesia hari ini. Walaupun saya tetap pesimis bahwa memoir ini bisa dibaca oleh Presiden Jokowi dan anaknya. Memoir ini bisa dibaca oleh fraksi di DPR yang lebih sibuk untuk mencari kesempatan mengambil margin dari uang negara dalam keadaan COVID ini berlanjut melalui berbagai regulasi yang sebetulnya tidak menghasilkan keadilan. Jadi kita sekarang diuji apakah memoir ini bisa menghasilkan memoir baru, atau memoir ini hanya bisa kita kenang sebagai pengalaman pendidikan politik yang berhasil di satu era, tapi kemudian dibatalkan oleh era yang lain. Dalam slogan DKI, maju kotanya, bahagia rakyatnya. Kita bandingkan keadaan kita hari ini, mundur negerinya, melarat rakyatnya. Jadi